Tidak ada ledakan emosi, tidak ada kontroversi besar yang langsung terlihat kamera. Namun sejak hari itu, pedok MotoGP terasa lebih panas dari biasanya, bukan karena cuaca, bukan karena satu insiden besar, melainkan karena keseimbangan kekuatan mulai bergeser. Beberapa rider memilih diam, beberapa tim mulai berhitung ulang, dan satu performa di lintasan membuat banyak pihak kehilangan kata-kata. Karena apa yang terjadi akhir pekan itu bukan sekedar soal siapa tercepat, itu adalah soal siapa yang mulai mengendalikan arah masa depan. Toprak dan beban ekspektasi. Toprak Razgatlioglu sudah lama dikenal sebagai pembalap dengan gaya berbeda, agresif, presisi, dan penuh insting. Namun semakin tinggi reputasinya, semakin berat pula ekspektasi yang mengikutinya. Setiap akhir pekan, ia datang bukan hanya sebagai pembalap, ia datang sebagai pembanding, sebagai standar. Rival-rivalnya tahu satu hal, jika Toprak menemukan ritme, ia tidak hanya cepat, ia mematahkan kepercayaan diri lawan. Dan menjelang akhir pekan itu, tanda-tandanya mulai muncul, bukan lewat pernyataan, melainkan lewat ketenangan. Di dalam garasi, diskusi berjalan singkat, tidak ada kepanikan, tidak ada drama. Sementara di garasi lain, data mulai dibandingkan lebih awal dari biasanya. Karena semua orang tahu, jika Toprak benar-benar klik dengan motornya, hasilnya jarang setengah-setengah. Dan ketika sesi dimulai, dugaan itu terbukti. Performa yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Lap pertama terasa normal, lap kedua mulai berbeda. Lap ketiga membuat beberapa pihak menoleh ke layar dengan serius. Toprak tidak terlihat memaksa. Ia tidak mencari batas. Ia seolah sudah tahu di mana batas itu berada. Sementara pembalap lain berjuang menjaga konsistensi, Toprak menjaga jarak. Yang membuat situasi ini semakin berat bagi para rival, bukan hanya selisih waktu, melainkan caranya. Tidak ada kesalahan besar dari pembalap lain, tidak ada kondisi ekstrim. Namun tetap saja, jarak terbentuk. Dan di dunia balap, ketika performa lawan terasa terlalu rapi, itu adalah mimpi buruk. Di Parc Fermé, reaksi mulai berubah. Beberapa wajah terlihat kosong, beberapa komentar terdengar normatif. Karena ketika dikalahkan tanpa drama, tidak ada alasan yang bisa dipegang. Dan keheningan itulah yang menjadi cerita utama hari itu. Keheningan yang membuat pedok tegang. Biasanya, pedok penuh suara, pendapat, analisis, komentar berani. Namun kali ini berbeda. Beberapa rider yang biasanya lantang, tiba-tiba memilih kalimat pendek. Beberapa tim tidak langsung keluar ke media. Beberapa kru berdiskusi lebih lama dari biasanya. Karena semua orang merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang berubah. Toprak tidak sekedar menang. Ia mengirim pesan tanpa mengatakan apapun. Dan pesan itu diterima dengan jelas. Namun di tengah keheningan itu, satu suara justru terdengar lebih terukur dari biasanya. Marquez dan kalimat yang dipilih dengan hati-hati. Marc Marquez dikenal sebagai pembalap yang sangat sadar akan dampak ucapannya. Ia jarang berbicara tanpa tujuan. Maka ketika ia mulai membahas proyek jangka panjang, banyak telinga langsung waspada. Yang menarik bukan nada suaranya, bukan pula ekspresi wajahnya, melainkan tahun yang ia sebutkan. Dalam dunia MotoGP, itu bukan sekedar angka, itu adalah sinyal. Karena membicarakan masa depan sejauh itu berarti membicarakan arah, filosofi, dan keyakinan. Ducati selama ini dikenal sebagai tim yang sangat percaya pada sistemnya. Namun setiap sistem, sekuat apapun, selalu bergantung pada kepercayaan orang-orang di dalamnya. Dan ketika seorang rider mulai berbicara dengan kehati-hatian ekstra, itu menandakan satu hal. Pertanyaan mulai muncul. Tidak keras, tidak frontal, namun cukup jelas bagi mereka yang mengerti bahasa pedok. Ducati dan beban dominasi. Dominasi adalah berkah sekaligus beban. Semakin lama bertahan, semakin tinggi standar yang harus dijaga. Ducati sudah lama berada di puncak. Teknologi mereka menjadi acuan. Pendekatan mereka ditiru. Namun di balik sukses itu, selalu ada tekanan. Tekanan untuk terus benar. Tekanan untuk tidak salah arah. Dan ketika pembalap mulai menyinggung masa depan dengan nada hati-hati, itu bukan kritik terbuka. Itu adalah refleksi. Apakah arah ini masih paling tepat? Apakah dominasi ini akan bertahan saat regulasi berubah? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak diucapkan, namun mereka ada. Dan di saat yang sama, tim lain sedang menghadapi masalah yang jauh lebih langsung. Aprilia dan sisi lain dari inovasi. Aprilia dikenal sebagai penantang, tim yang berani melawan arus. Tim yang tidak takut mencoba pendekatan berbeda. Aerodinamika menjadi kekuatan mereka.
detail kecil yang memberi keuntungan besar. Namun, setiap keunggulan berbasis inovasi selalu hidup berdampingan dengan risiko. Ketika regulasi mulai diperketat, ruang interpretasi menyempit. Dan tiba-tiba, apa yang dulu menjadi senjata mulai dipertanyakan. Di dalam garasi, suasana berubah. Bukan panik, melainkan tegang. Insinyur mulai bertanya, apakah arah ini masih aman? Apakah semua pengembangan ini akan bertahan? Sementara tim lain menunggu dengan sabar, Aprilia berada di posisi sulit. Karena ketika aturan berubah, yang paling kreatif seringkali paling tertekan. Bisikan yang tidak pernah tercatat. MotoGP bukan hanya soal lintasan. Ia juga soal percakapan di lorong sempit. Tentang pertemuan singkat. Tentang interpretasi. Tidak ada tuduhan resmi. Tidak ada klaim terbuka. Namun spekulasi mulai beredar. Apakah semua interpretasi akan konsisten? Apakah semua tim mendapatkan ruang yang sama? Tidak ada yang berani bicara keras. Karena setiap kata bisa berbalik arah. Dan di era media sosial, satu potongan komentar bisa berkembang jauh dari maksud awal. Para penggemar mulai berspekulasi. Media mulai menghubungkan titik-titik kecil. Namun kebenaran tetap berada di balik pintu tertutup. Toprak dan kekuatan diam. Di tengah semua itu, Toprak tetap tenang. Ia tidak ikut berspekulasi. Tidak menanggapi rumor. Karena baginya, lintasan selalu menjadi jawaban paling jujur. Dan mungkin itulah yang paling mengganggu para rival. Ia tidak terlibat dalam kebisingan. Ia tidak membela diri. Ia hanya terus tampil konsisten. Dalam olahraga yang penuh ego dan tekanan, ketenanan seringkali menjadi senjata paling tajam. Dan semakin ia diam, semakin keras pesan itu terdengar. Musim yang berubah arah. Seiring berjalannya waktu, narasi musim mulai bergeser. Bukan lagi tentang satu tim yang dominan, bukan lagi tentang satu teknologi unggul, melainkan tentang keseimbangan. Rider mulai lebih berani mengambil peran. Tim mulai lebih berhati-hati dalam berbicara. Regulator menjadi pusat perhatian. Karena semua orang tahu, perubahan besar tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang perlahan, lewat detail kecil, lewat momen-momen seperti ini, menuju era berikutnya. Apa yang terjadi akhir pekan itu tidak akan tercatat sebagai satu insiden besar, tidak akan dikenang sebagai satu balapan legendaris, namun ia akan diingat sebagai titik perubahan. Saat satu performa membuat lawan terdiam, saat satu komentar membuka pertanyaan masa depan, saat satu aturan menguji kreativitas. MotoGP sedang bergerak menuju era baru, dan era itu tidak akan diumumkan dengan bendera. Ia akan terasa, di padok, di garasi, di cara semua orang bersikap. Karena ketika panas terasa di mana-mana, itu bukan pertanda kekacauan, itu adalah tanda bahwa perubahan sudah sangat dekat.